Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu mimpi sebagai pertanda bahwa kita ini dipilih oleh khuddam leluhur. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa khuddam leluhur adalah termasuk khuddam turunan ataupun khuddam warisan gitu ya. Nah, dan khuddam leluhur ini itu bisa menurun kepada keturunannya atau keturunan nenek moyangnya terdahulu, tetapi tidak semua orang ini didampingi oleh khuddam leluhur. Hanya orang-orang tertentu dari garis keturunan tersebut yang akan dipilih oleh khuddam leluhur tersebut. Mungkin itu meliputi energi ya, atau penyelarasan khuddam, penyelarasan energi khuddam. Jadi energi dari khuddam tersebut itu sudah selaras, makanya orang tersebut itu dipilih oleh khuddam leluhurnya. Atau dari lahir dia juga sudah mempunyai tulang wangi ataupun yang lainnya. Nah, dan orang yang dipilih oleh khuddam leluhur ini pasti dia akan mengalami mimpi, mimpi tertentu. Kalau setiap orang memang mengalami mimpi gitu ya, tetapi mimpinya ini itu khusus dan mimpinya ini berulang. Kalau mimpinya hanya sekali dua kali, itu belum dihitung sebagai bahwa kita ini penerus atau orang yang dipilih oleh khuddam leluhur. Tetapi kalau kita mimpi sesuatu dan mimpi tersebut itu sering gitu ya, atau sering kita mengalaminya, maka itu kita menandakan bahwa kita ini termasuk orang yang akan dipilih oleh khuddam leluhur kita. Lalu apa saja sih mimpi-mimpi tersebut? Mimpi yang sebagai pertanda bahwa kita ini dipilih oleh khuddam leluhur. Mimpi yang pertama, biasanya kita akan sering bermimpi, yaitu bertemu dengan orang yang sudah meninggal, terutama orang-orang dari keluarga kita, entah itu dari bapak kita, entah ibu kita gitu ya, atau mbah kita, buyut kita. Yang penting itu dari keluarga kita, dan itu kita akan sering mengalaminya. Kalau memang panjenengan mimpi sering bertemu dengan keluarga panjenengan yang sudah meninggal, maka itu bisa dijadikan acuan bahwa panjenengan ini orang yang akan dipilih oleh khuddam leluhur. Tetapi sahabat, orang yang panjenengan mimpikan itu bukan khuddamnya, atau bukan, maksudnya begini, orang yang panjenengan mimpikan itu bukan kok kakek Anda. Bukannya kakek Anda yang akan menjadi pendamping Anda, bukan. Tetapi itu khuddam leluhur panjenengan yang menyerupai kakek Anda atau menyerupai nenek moyang panjenengan. Karena apa? Kalau kita diimpikan dengan orang-orang terdekat kita, maka kita ini akan mau kan gitu ya, akan enak kan kita kulino gitu ya, kulino wasapentino gitu ya. Tetapi kalau kita ini kok bertemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal, maka otomatis hati kecil kita ini akan menolak, kan gitu ya. Jadi dia itu mengambil hati kita. Makanya khuddam dari leluhur kita ini itu akan ngembo-embo atau menyerupai orang-orang terdekat dari keluarga kita, mungkin mbah kita, mungkin bapak kita. Tetapi yang Anda mimpikan itu bukan mbah panjenengan, bukan bapak panjenengan, tetapi khuddam dari leluhur panjenengan. Itu mimpi yang pertama. Kemudian mimpi yang selanjutnya yang bisa panjenengan acukan atau bisa menjadikan pertanda bahwa panjenengan ini didampingi atau dipilih oleh khuddam leluhur. Biasanya panjenengan akan bermimpi diberi nasihat
baik itu orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Jadi di dalam mimpi panjenengan itu nanti panjenengan akan diberi nasihat, panjenengan akan diberi wejangan, panjenengan akan diberi solusi, gitu ya. Baik itu orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Dan ketika panjenengan mengalami mimpi seperti ini, biasanya panjenengan di dalam kehidupan itu ada sesuatu hal, mungkin ada masalah, gitu ya, atau mungkin ada peristiwa besar yang mengganggu pikiran Anda. Pokoknya ada sesuatu hal yang ada masalah di dalam hidup panjenengan. Maka panjenengan akan sering bermimpi, yaitu dinasehati oleh seseorang. Kemudian mimpi yang selanjutnya yang sebagai pertanda bahwa kita ini dipilih oleh khuddam leluhur, biasanya kita juga akan sering bermimpi, yaitu diberi sesuatu oleh seseorang, gitu. Mungkin itu berupa keris, atau mungkin berupa pedang, gitu ya, atau juga mungkin berupa tombak, atau mungkin berupa mantra, ataupun amalan-amalan yang kita ini disuruh untuk menjaganya. Kalau kita mengalami mimpi seperti ini atau sering mengalami mimpi seperti ini, bisa dijadikan acuan bahwa insya Allah kita ini akan dipilih oleh khuddam leluhur kita. Mungkin panjenengan pernah itu, sekali, 2 kali, atau mungkin malah sering. Kalau memang sering, panjenengan berarti dipilih oleh khuddam leluhur panjenengan. Kan gitu ya. Kemudian mimpi yang selanjutnya yang sebagai pertanda bahwa kita ini dipilih oleh khuddam leluhur, biasanya kita juga sering akan bermimpi diajak pergi ke tempat-tempat yang asing. Kita akan diajak pergi ke tempat-tempat yang kuno seperti zaman-zaman kerajaan pada zaman dahulu. Nggak tahu kita yang mengajak siapa, tetapi kita diajak keliling ke tempat-tempat yang baru kita lihat, yang baru kita kunjungi, yaitu tempat-tempat yang kuno, tempat-tempat yang seperti kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Itu juga mimpi yang menandakan bahwa panjenengan ini akan dipilih oleh khuddam leluhur. Kemudian mimpi yang selanjutnya yang sebagai pertanda bahwa panjenengan ini dipilih oleh khuddam leluhur, biasanya panjenengan ini akan bermimpi sering, gitu ya, yaitu dikejar oleh binatang buas. Jadi panjenengan itu di dalam mimpi panjenengan itu akan dikejar oleh binatang buas. Binatang buas ya seperti harimau, singa, ular, dan lain-lain ya, pokoknya yang buas. Itu akan mengejar panjenengan, dan ketika panjenengan berhenti, panjenengan dekati binatang itu, binatang tersebut akan tunduk di depan panjenengan. Jadi binatang tersebut walaupun mengejar panjenengan, tapi ketika panjenengan dekati binatang tersebut, itu binatang tersebut otomatis akan tunduk, tidak bisa melawan, dia akan tunduk di depan panjenengan. Itu. Kemudian mimpi yang selanjutnya yang menandakan bahwa panjenengan ini dipilih oleh khuddam leluhur, biasanya panjenengan ini akan sering bermimpi, yaitu seolah-olah panjenengan melihat benda pusaka yang terbang di angkasa atau terbang di awang-awang ya. Kalau orang Jawa mengatakan itu, panjenengan melihat pusaka yang berterbangan, dan pusaka tersebut semakin lama semakin mendekat dengan kita, dan semakin lama kok seperti masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau nggak gitu kita juga bisa menangkap dari benda pusaka tersebut. Tetapi kebanyakan menurut pengalaman dan juga menurut dari para leluhur-leluhur terdahulu, menurut juga simbah-simbah saya, guru-guru saya, itu kebanyakan mimpinya itu melihat benda pusaka, kemudian benda pusaka tersebut masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika panjenengan mimpi benda pusaka masuk ke dalam tubuh ini, panjenengan dipastikan panjenengan akan didampingi atau dipilih oleh khuddam leluhur. Dan ketika panjenengan sudah bermimpi bahwa benda pusaka tersebut masuk, itu tandanya bahwa energi dari khuddam panjenengan ini sudah masuk ke dalam tubuh panjenengan. Dan itu sudah otomatis akan mendampingi panjenengan. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa mimpi yang akan dialami oleh orang yang akan dipilih oleh khuddam leluhur. Kalau panjenengan bermimpi atau mengalami satu dari
beberapa yang saya sebutkan tadi, atau malah panjenengan mengalami semua mimpi-mimpi tersebut, wes otomatis panjenengan ini akan dipilih oleh khodam leluhur panjenengan untuk didampingi kemudian. Ya, kalau panjenengan memang didampingi atau dipilih oleh khodam leluhur, maka disyukuri boleh. Ya, disyukuri, tetapi jangan pernah panjenengan untuk menaatinya. Jangan pernah Anda menyenderkan masalah Anda kepada khodam Anda. Jangan pernah Anda menyerahkan masalah Anda kepada khodam Anda. Tetapi serahkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senderkan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.